Telah 13 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW dihina, direndahkan, disiram dengan kotoran onta, diletakkan duri-duri di tempat yang dia lalui. Maka sampailah pada akhirnya Allah memerintahkannya hijrah tepat pada hari Kamis malam Jumat. Tidak langsung menuju Yathrib, tapi menginap di Jabal Thawr bersama dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. 3 hari 3 malam lamanya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Apa hikmah di balik ini? Perlu strategi menghadapi musuh. Tidak hanya lurus-lurus saja, tapi perlu melihat bagaimana musuh akan menghentikan di tengah jalan. Kalau langsung saja bertolak dari rumah, mereka akan mengejar dari belakang. Biarkan mereka mencari selama 3 hari sampai akhirnya mereka pusing 7 keliling, tidak tahu di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada. Lalu sampai pada waktu yang ditentukan, maka pada malam Senin mereka pun bertolak menuju Yathrib. Itu pun tidak melalui jalan yang normal, yang biasa, tapi melewati jalan yang luar biasa yang tak pernah ditempuh orang. Dan saat itu beliau bersama seorang penunjuk jalan bernama Ibnu Uraiqid. Ini menunjukkan beberapa tahun sebelumnya mereka sudah melakukan perjalanan panjang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tapi tidak sesulit, seribet, sepayah ini. Kenapa? Karena perjalanan itu perjalanan ilahi, perjalanan asra bi'abdihi, dia yang memperjalankan. Tapi ini perjalanan benar-benar perjalanan insani. Yang berjalan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemani oleh manusia bernama Abu Bakr As-Siddiq, ditemani oleh onta sebagai tunggangan, bukan dengan borak, bukan dengan Jibril alaihi salam. Apa maknanya? Manusia berbuat, tapi dia tidak boleh hanya bertawakal kepada Allah, tapi dia juga penuh dengan strategi. Lalu kemudian malam itu tidur di tempat tidur Nabi seorang laki-laki yang muda dan perkasa. Umurnya waktu itu lebih kurang 23 tahun. Dia adalah Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu an. Sehingga begitu kafir musyrik membuka selimutnya, mereka terkejut, mana Muhammad? Ternyata yang tidur adalah Ali. Dan selama 3 malam berada di Jabal Thawr, Nabi SAW ditemani oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Selama 3 hari 3 malam lamanya, siapa yang mengantarkan makanan? Nabi tidak mengangkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan makanan dari langit. Tidak, makanan itu datang dari bumi, dibawa oleh manusia, bukan malaikat. Makanan itu dibawa seorang perempuan bernama Asma binti Abi Bakr As-Siddiq. Lalu kemudian berita hiruk pikuk, kafir Quraisy sedang menggalang kekuasaan, kekuatan, dana. Mereka ingin memancung kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita ini dibawa ke atas, dari bawah bumi naik ke atas bukit Jabal Thawr. Berita itu dibawa oleh seorang laki-laki anak muda bernama Abdullah bin Abi Bakr As-Siddiq. Lalu kemudian di bawah bukit perlu ada yang berjaga-jaga. Bukan Mikail, bukan malaikat maut, bukan Israel, bukan Israfil, bukan Jibril, bukan Malakut, bukan Jabarut, tapi yang berjaga itu adalah seorang laki-laki manusia bernama Amir ibni Fuhairah. Lalu kemudian perjalanan ini panjang, bukan sebentar, 8 hari 8 malam lamanya, seminggu lebih. Maka perjalanan ini mesti ditunjukkan oleh orang yang tahu penunjuk jalan. Padahal kalau Nabi mau cukup meminta kepada Allah, kirimkan Jibril. Tapi ini perjalanan insani, ini bukan perjalanan ilahi, ini perjalanan manusia di bumi, bukan perjalanan makhluk di langit. Maka Allah memerintahkan supaya tunjuklah manusia-manusia yang layak untuk menemanimu dalam hijrah. Dia adalah seorang laki-laki bernama Ibnu Uraiqid. Apa pelajaran dari ini? Perlunya menunjuk orang yang layak di tempat yang tepat. Orang sekarang menyebutnya the right man in the right job. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Yang paling tepat untuk tidur di tempat itu sebenarnya adalah Abu Bakar Siddiq, karena dia orang tua. Kalau Nabi umurnya 53 tahun, maka Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Saat itu umur Abu Bakar 51 tahun.
yang benar, yang paling layak, yang paling cocok, paling sesuai tidur di tempat tidur Nabi malam itu adalah Abu Bakar. Yang paling sesuai untuk naik ke atas menemani bukit sebenarnya adalah Ali. Tapi kenapa terbalik? Kenapa yang tidur malam itu di tempat tidur Nabi justru Ali, sedangkan yang naik ke atas bukit justru Abu Bakar? Ini strategi penuh perhatian, karena jika yang dibawa naik ke atas adalah Ali, Abu Bakar dibiarkan tertidur di tempat tidurnya. Andai mereka tidak membuka penutup wajah selimut itu, mereka akan mencincang orang yang berada di balik selimut itu berkeping-keping. Maka kita diajarkan, jika resikonya berat, letakkanlah keluarga. Ali saudara kandung, ayahnya dengan ayah Nabi saudara kandung. Nabi tak punya saudara kandung seibu sebapak, yang paling dekat adalah Ali. Ayah Ali bernama Abu Talib, ayah Nabi bernama Abdullah, sama-sama anak Abdul Muttalib, sama-sama anak Hashim, sama-sama anak Abdi Manaf, sama-sama anak Qusay, sama-sama keturunan Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan orang-orang yang tepat. Siapa yang membawa makanan? Asma. Siapa yang membawa berita? Abdullah. Siapa yang menjaga di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Sayyidina Ali. Siapa yang menemani di atas? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menunjukkan arah perjalanan? Dia adalah Abdullah bin Uraiqid. Ini juga mengajarkan pada kita perlunya membentuk sebuah tim, karena tidak bisa bekerja sendiri. Andai Allah mau menunjukkan kuasanya, bisa. Dia cukup mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi tidak, ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan luar biasa. Allah mau tunjukkan, hai manusia, bentuklah sebuah teamwork yang tepat, yang baik, letakkan orang-orang yang layak, maka kau akan mencapai tujuan. Islam bukanlah agama langkahkan kaki bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, serahkan saja yang di atas, serahkan saja sama Allah, serahkan saja pada malaikat. Tidak, Islam penuh dengan strategi. Kita sudah sampai pada tanggal 2 Hijrah 1439. Apa strategi yang sudah kita lakukan untuk menghadapi masa depan? Bagaimana teamwork yang sudah kita buat? Karena pada dasarnya manusia itu lemah, tapi dia juga merasa dirinya hebat. Manusia berasal dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa diingatkan oleh kawan. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab mencabut pedangnya, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan aku pancung kepalanya. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanya seorang rasul, dia bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum dia sudah banyak rasul-rasul dan semuanya mati, meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, semuanya meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, apakah kalian akan murtad? Apakah kalian akan berbalik kepada agama kalian yang lama? Saat itu terjatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sadarlah dia akan kelemahan dirinya. Ternyata ketika musibah itu datang, hatinya lemah, tangannya bergetar, air matanya menggenang, bangkit marahnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupancung kepalanya. Datang orang lain mengingatkan kita, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hari ini khatib yang menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis, firman Allah, sabda Rasulullah. Tapi sampai masanya khatib pun mungkin akan lupa, diingatkan oleh kawan, sahabat, kerabat, tetangga. Itulah perlunya kita pada orang lain. Ketika nasi kita suap masuk ke mulut, kita bukan siapa-siapa. Ada nun di tengah sawah, orang yang menyemai, menanam, menuai, memanen. Setelah itu padi dia bawa ke kota, lalu kemudian digiling, dijemur menjadi beras. Beras ditanah oleh pembantu, orang-orang yang lemah di mata kita, tapi sebenarnya mereka kuat di hadapan Tuhan. Lalu kemudian setelah masak pun masih tetap dibantu oleh alat, barulah masuk ke dalam mulut kita. Berapa banyak yang sudah terhidang, tak sempat tersuap. Berapa banyak yang kita katakan punya kita, rupanya tidak, kata Allah. Oleh sebab itu manusia yang baik adalah manusia yang penuh dengan strategi, tapi dia tidak angkuh dan sombong. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak masuk neraka karena dia menyembah berhala. Iblis tidak masuk neraka karena dia memakai narkoba. Iblis masuk neraka karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang lebih tinggi daripada segalanya. Iblis masuk neraka
Karena Allah bertanya kepadanya, "Ma man'aka alla tasjuda li Adam idz amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh kau bersujud? Dia jawab dengan lantang, "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Aku api yang menyala ke atas. Aku api yang merah. Aku api yang hebat, terang. Semua orang suka. Sedangkan dia tanah adalah yang hitam, busuk, rendah, bau. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan aku. Maka saat itu dia berkata, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik, aku lebih bagus, aku lebih mulia. Maka saat itulah dia terusir. Apa kata Allah? "Ukhruj." Keluar engkau dari surga. "Malaka anta takabbara fiha." Kau tak layak mengagungkan, menyombongkan diri dalamnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Kita bisa bekerja sama kalau kita menganggap orang itu duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Mereka bukan budak hamba sahaya kita. Mereka bukan anak-anak kita. Mereka adalah orang yang sama mulia dengan kita. Tapi Allah uji kita. Bukan mereka yang diuji Allah, tapi kita lah yang diuji Allah. Diberikan Allah ketinggian, diberikan Allah kekuasaan, diberikan Allah suara, diberi Allah ilmu. Kita bukan punya kelebihan, tapi sebenarnya kita uji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari tim yang baik ini, sungguh Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Isa bisa menyehatkan orang yang lumpuh biiznillah, dengan izin Allah. Tubri'ul akmaha wa tubri'ul akmaha wal abrasa. Kau bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang terkena penyakit kusta biiznillah. Tapi sungguh demikian dia tidak angkuh dan sombong. Dia tetap bertanya kepada anak-anak murid buahnya. Dia katakan, "Wa idz qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin." Ingatlah ketika kata Isa berkata kepada hawariyin, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah ini? Aku tak bisa sendirian. Aku tidak bisa one man show. Aku tidak bisa menunjukkan aku, tapi aku menunjukkan kami. Siapa yang akan menolong aku menegakkan agama Allah ini? Lalu kemudian Hawariyun berkata, "Nahnu ansarullah." Kami yang akan menolong engkau wahai Nabi Allah. Begitu Isa diangkat oleh Allah, muncul Nabi yang baru, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu bukan Tuhan, Muhammad itu Rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama dengan dia. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang kepada orang beriman. Tarahum ruk'an sujada, kau tengok mereka berukuk dan sujud. Di mana? Di atas muka bumi Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak tanda-tanda sujud di wajah mereka. Tanda sujud di wajah mereka menurut ahli tafsir adalah berbekas solatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Ujung kakinya ke tanah, ujung lututnya ke lantai, tapak kakinya ke lantai. Dan yang paling mulia di tubuhnya adalah kening. Kening itu pun dia tempelkan ke lantai. Saat itu semua sedang jatuh dalam dekapan makhluk Allah bernama tanah yang hina, tempat diinjak tapak kaki. Saat itu lidahnya berkata, "Subhana, maha suci engkau, aku tak ada apa-apanya. Rabbiyal a'la, engkau yang maha tinggi, aku maha hina. Wa bihamdih, segala puji hanya milik engkau. Puja-pujian tak layak untuk aku." Dia ulang 2 kali, "Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih." Dia ulang 3 kali karena tak berkesan dalam hatinya. "Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih." Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba yang hina paling mulia, paling dekat dengan Allah bukan ketika dia sedang berada di depan Ka'bah, bukan di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, bukan ketika dia berada di Taman Raudhah antara mimbar dan kubur Nabi. Orang paling mulia bukanlah ketika berada di tanah suci. Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling dekat dengan Allah? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling mulia ketika dia bersujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa. Tapi berbagai macam doa kita ungkapkan, apa suku bangsa kita tetap mengucapkan dengan bahasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita pakai bahasa lain maka batallah solat kita. Tapi jika itu di luar solat, maka kita mintakan segala pengharapan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, akhirnya perjalanan itu pun mereka lanjutkan. Di tengah perjalanan mereka melihat ada debu naik ke atas. Debu naik ke atas pertanda bahwa ada orang sedang memacu kudanya dengan kencang. Ternyata mereka dikejar. Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ada orang yang mengejar kita ya Rasulullah." Rasulullah terdiam
sampai akhirnya yang mengejar itu kelihatan. Siapa dia? Dia adalah Suraqah ibnu Malik, orang paling serakah di antara orang kafir Arab Quraisy. Dia kejar Nabi SAW karena dia dijanjikan siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau pancung kepalanya, maka 100 ekor onta sudah di tangan. Onta paling murah 35 juta kali 100 ekor 3,5 miliar sudah terbayang di benak, di otak, di kepala Suraqah ibnu Malik. Tapi saat itu ada terjadi peristiwa yang luar biasa. Ujung kaki kudanya terperosok ke dalam tanah, kudanya terjungkir, dia pun terjatuh berputar. Lalu setelah itu dia menemukan titik balik dalam hidupnya. Selama ini dia berputar, membunuh, memancung, merampok, membunuh, memancung, merampok, membunuh, memancung dan merampok, sampai akhirnya dia jatuh. Dan jatuh itu ternyata membuat dia sadar bahwa hidup ini tidak hanya sekedar membunuh, merampok dan memancung, tapi ada yang lain. Seumur hidup aku tidak pernah jatuh dari kudaku, seumur hidup aku tidak pernah terpeleset, tapi kenapa kali ini jatuh? Ternyata Allah membuat dia menemukan titik balik dalam hidup. Saat itu dia hadang Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sudah lama aku menjadi pembunuh bayaran, tapi aku tak pernah gagal. Sekali ini aku gagal. Di sini aku sadar bahwa yang kukejar ini bukan manusia biasa, tapi yang kukejar ini adalah Rasul utusan Allah. Apa yang kau minta dariku Muhammad? Nabi tersenyum. Satu kata dari Nabi, aghib anna. Aku tak minta apa-apamu dari Suraqah, aku hanya minta sembunyikan berita tentang kami. Suraqah pulang. Dia gagal. Kata orang kafir Quraisy, dia gagal. Dia tidak bisa membawa nyawa, dia tidak bisa membawa kepala berceceran darah. Tapi Suraqah tersenyum karena dia membawa la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Apa pelajaran dari sini? Betapa banyak orang yang keluar rumah membawa nama setan. Dia niatnya membunuh dan niatnya ingin memancung kepala orang paling mulia, tapi dia pulang membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa banyak pula orang yang melangkah dari rumah menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tapi yang dia bawa pulang adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat kita malu berjumpa dengan Suraqah. Suraqah tersenyum melihat kita. Aku keluar dari rumah atas nama setan, aku keluar dari rumah ingin memancung kepala Muhammad, tapi aku pulang membawa kalimat tauhid. Sedangkan engkau berangkat dari rumah atas nama Tuhan, yang kau bawa yang baik-baik, tapi ternyata kau pulang dikuasai oleh setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.